Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tatapan Cheng Jinwoo tertuju pada kolom keterampilan khusus profesional, 039. Keterampilan profesional. Skill aktif, ekstrak bayangan V2. Simpan bayangan LV2. Monarch Field LV2. Pertukaran bayangan LV2. 039, benar-benar ditingkatkan. 039. Ada perbedaan antara mengetahui di dalam hati dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dibandingkan dengan keterampilan lain, Cheng Jinwoo mengepalkan tinjunya tanpa sadar setelah dia memastikan bahwa tingkat keterampilan pertukaran bayangan memang telah ditingkatkan. 039, bagus sekali. 039. Shadow Sweep cukup serbaguna, tetapi butuh waktu lama untuk menenangkan diri, yang membuat frustrasi. 039, waktu pendinginan harus dipersingkat saat level meningkat. 039. Dengan cara ini, tidak akan terlalu membatasi untuk digunakan. Ini adalah keuntungan besar hari ini. Meskipun level skill lain, yang sempat stagnan, juga meningkat, Seong Jinwoo lebih senang dengan peningkatan Shadow Sweep. 039. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang berbeda. 039. Seperti membuka kado, Cheng Jinwoo membuka jendela informasi dari skill pertukaran bayangan. Gemerincing. Keterampilan, pertukaran bayangan LV2. Khusus karir. Anda perlu menunggu 2 jam setelah memulai sekali sebelum Anda dapat menggunakannya lagi. Waktu tunggu akan berubah seiring bertambahnya level. 039. 039. Ternyata 1 jam. Naik 1 level saja, waktu tunggu berkurang sepertiga. Cheng Jinwoo sangat bersemangat. 039, meningkatkan ke 1 tingkat akan mempersingkat 1 jam. 039. Dalam hal ini, saat level berikutnya ditingkatkan, waktu tunggu akan menjadi 1 jam. Lalu bagaimana jika levelnya terus meningkat? 039. Dengan kata lain, dimanapun aku berada, Ibu dan Xiao ya tidak akan berada dalam bahaya. 039. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwoo tiba-tiba merasa bersemangat. Mungkin melihat wajah Cheng Jinwoo yang sedikit memerah karena kegembiraan, Liu Chenho bertanya sambil tersenyum. Saudaraku, apakah ada yang baik? Oke. Saat itulah Cheng Xiaoyu menyadari bahwa Liu Chenhao telah datang ke sisinya. 039, saya baru saja melihat jendela kemampuan. 039. Wu Zhenze juga berjalan di belakang Liu Chenhao. Cheng Jinwoo tersenyum, dan diam-diam menutup jendela kemampuan. Bahkan jika kedua orang ini tidak melekat pada masalah tertentu, mereka tidak perlu berpikir bahwa mereka adalah orang yang mengalami gangguan mental. Itulah yang terjadi. Kuat? Oke, kakak. Liu Chenhao tidak bertanya lagi, karena dia berada di sisi Cheng Xiaoyu, dia juga menjadi sedikit cerdas. Dan perhatian Liu Chenhao langsung tertuju pada hal-hal di sebelahnya. Wah, satu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Liu Chenhao dia melihat bos penjara bawah tanah tingkat A yang sebenarnya. Itu adalah monster dengan tubuh manusia di tubuh bagian atas dan ekor ular di tubuh bagian bawah. Baru saja, saya pikir itu sangat besar ketika saya melihatnya dari kejauhan, tetapi ketika saya melihatnya dari dekat, saya merasa itu sangat besar. Bahkan mulutnya yang berdarah besar sudah mati sebelum bisa menutupnya. 039. Meskipun aku tahu bahwa kakakku pernah ke ruang bawah tanah tingkat tinggi beberapa kali sebelumnya. 039. Apakah dia berurusan dengan monster seperti itu setiap saat? Meneguk. Liu Chenhao menelan ludah tanpa sadar. Kakak laki-laki hari ini terlihat lebih kuat. Dia juga sangat bangga bisa berdiri di samping kakak laki-laki seperti itu. Saudara laki-laki. Hah? Aku sangat menghormatimu. Kuat? Apa? Tidak apa-apa. Anak nakal yang membosankan. Merasakan Cheng Jinwoo menatapnya, Yu Chenho merasa sedikit malu dan menoleh. Dan Wu Zhenze yang berdiri di samping tampak ketakutan. 039. Meskipun aku sudah tahu kekuatan dari Cheng Jinwoo Hunter 039. Tapi dia tidak menyangka bisa berurusan dengan Dewa Ular setingkat bos dengan begitu mudah. Jika tim penyerang yang memiliki pemburu tank, pemburu penyerang,
Dan pemburu penyembuh semuanya bergegas maju untuk menghabisi zombie melihat pemandangan ini. Mereka pasti akan merasa malu. 039, 039. Wu Zhenze mendatangi mayat Dewa Ular tingkat bos dan mengetuk sisiknya. Sisik di bawah tangannya sekeras baja. Kekerasan sisik Dewa Ular sebanding dengan baju besi atau perisai pelindung. 039, timbangan seperti ini, 039. Sisik di tubuh bagian bawah Dewa Ular terkoyak seperti kertas tipis. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Cheng Jinwu setelah menggunakan skill random knife. 039, hanya menggunakan 2 pedang pendek, kekuatan penghancurnya sangat besar. 039. Melihat mayat Dewa Ular, Wu Zhenze terus berkeringat di dahinya. Untungnya, Cheng Jinwu dan dirinya berada di pihak yang sama. Saat ini, suara Cheng Jinwu terdengar dari belakangnya. Bisakah kamu mundur sedikit? Wu Zhenze, yang baru saja sadar, buru-buru melihat ke belakang. Apa? Saya ingin menjadi prajurit bayangan, tetapi ketua Wu Zhenze berdiri terlalu dekat. Apa? Saya tidak tahu kapan Liu Chenhao mundur jauh, dia melambai ke Wu Zhenze. Wu Zhenze buru-buru meminta maaf kepada Cheng Jinwu. Ya, aku minta maaf. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mundur beberapa langkah, dan diam-diam menantikan apa yang akan terjadi di depannya. Meskipun saya melihat Cheng Jinwu membuat prajurit bayangan sepanjang waktu dalam perjalanan ke sini, tapi ini adalah pertama kalinya untuk monster level boss. Mungkinkah raksasa itu adalah prajurit bayangan juga? 039. Mata Wu Zhenze sedikit cerah, menantikan hasil akhirnya. Di bawah pengawasan keduanya, Cheng Jinwu perlahan mengaktifkan skill ekstraksi bayangan. 039. Berdiri. 039. Bayangan monster level boss menjawab panggilan tuannya. Ho 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 ho. Tangan yang muncul dari bayangan menopang tanah, dan kemudian seluruh tubuh muncul. Tapi tentara bayangan jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Itu hanya sedikit lebih besar dari prajurit bayangan yang dibuat oleh Dewa Ular biasa. 039, haha, 039. Wu Zhenze, yang sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat, tidak bisa menahan tawa. Hasil ini juga cukup normal. Bagaimana prajurit bayangan yang dibuat oleh kekuatan monster mati bisa persis sama dengan yang asli? Terlepas dari kekuatan atau ukurannya, penampilan ini harus normal. Wu Zhenze memandang prajurit bayangan yang satu ukuran lebih kecil, dan menghela napas lega karena suatu alasan. 039. Bukankah ini berarti kemampuan Seong Jinwu sebagai pemburu juga terbatas? 039. Namun meski begitu, kekuatan tempur Cheng Jinwu yang jauh melampaui imajinasi orang biasa tetap tidak bisa diremehkan. Orang yang terlibat, Cheng Jinwu, sangat terkejut dengan rejeki nomplok itu. Suara raja mengilhami semangat juang orang mati. Keberhasilan peningkatan bayangan. Level awal bayangan adalah level 13. 039, bagus sekali. Apakah karena peningkatan level ekstraksi bayangan? Sejak kejadian Ygritte, kabar berhasil memperkuat bayangan sudah lama tidak terlihat. Seong Jinwu segera mengkonfirmasi informasi prajurit itu. LV13. Ksatria Elit. Bos dari penjara bawah tanah level adalah ksatria elit yang sama dengan Fang, yang tidak mengherankan. Tapi level awalnya ternyata level 13. Cheng Jinwu tertawa tanpa sadar. 039. Apakah karena levelnya yang tinggi? Ini hampir sama dengan kekuatan tubuh utama. 039. Berbeda dengan prajurit lainnya, kemampuan orang ini hampir sama dengan tubuh utamanya. Cheng Jinwu bisa merasakan kekuatan sihir yang kuat dari tubuhnya yang menyusut. Meskipun ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya agak mengejutkan, tetapi juga membuat orang memperhatikan suatu masalah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.